Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan ini dari Pendidikan Olahraga dengan NIM 2019 870083. Di sesi ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan baru apabila bagian-bagiannya masih erat, menyatu, dan masih jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan dasar yang real dan jelas. Itulah sebabnya hanya syariat Islam, salah satunya syariat Samawiyah, yang mungkin mengalami tajdid karena dasar pijakannya masih terjaga dengan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan dalam Islam diantaranya adalah 1. Kekeliruan akidah. 2. Budaya barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam. 3. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. 4. Ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. 5. Dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat, sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Materi selanjutnya, latar belakang, berdiri, dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai pengaruh hal-hal mistik ada di masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. In hal this organization, Muhammadiyah ada untuk mendukung gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Melalui kegiatan dakwah di masyarakat, selain untuk memurnikan ajaran Islam, tujuan Muhammadiyah juga mencakup berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan begitu, seluruh masyarakat Muslim di Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan. Faktor lain yang menjadi latar belakang organisasi Islam yang tidak lain adalah paham-paham modern dari masa kolonial, seperti diketahui pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai paham modernisasi Eropa. Mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekulerisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga tidak ada warna yang bisa dipilih, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Materi selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya.
Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu secara bijaksana. Arus dinamika pembaruan terus mengalir dan bergerak menuju berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Gerakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satu di antaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, dakwah, dan pembaruan. Muhammadiyah mampu mengukur semua bidang kehidupan dan mendapat simpati banyak orang, sehingga tidak heran jika organisasi masyarakat ini untuk selanjutnya mendulang jumlah anggota yang selalu menunjukkan grafik naik pada tiap tahunnya. Praktek keagamaan masyarakat saat itu adalah menyimpang dari nilai-nilai Islam seperti praktik tahayul, bid'ah, dan kurafat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mendobrak dan menerapkan kemapanan tradisi yang sudah berurat akar dalam masyarakat tersebut dengan meniscayakan adanya tajdid, soko guru gerakannya. Corak pemikiran Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada umumnya bergantung pada pengawasan praktik Islam sebagai kritik atas Islam tradisional taklid yang bercorak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Dengan kata lain, singularitas Islam yang direkonstruksi lagi menjadi Islam seharusnya. Oleh karena itu, pembaruan dalam Muhammadiyah berarti memperbarui pemahaman Islam dengan kembali kepada keaslian Islam itu sendiri. Materi selanjutnya adalah Muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaktub di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berdasar dua landasan gerakan ini, Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitasnya sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Kedua landasan dasar tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan. Secara administrasi organisasi, kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART. Pada awal berdirinya AD/ART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. AD/ART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh. Belum ada muqaddimah.
pembukaan. Dalam ADRT tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah, seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya para pimpinan dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran mendasar dari pendirian organisasi Muhammadiyah. Materi berikutnya, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam MAD, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Materi yang terakhir, matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid, pembaruan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memeluk Islam. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah menilik dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut: beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar-dasar falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh tauladan yang baik. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.